Tes, halo, aku Rafindra, NIM 102. Aku mau presentasiin hasil NLP ku. Sebelumnya aku minta maaf kenapa menggunakan kayak gini. Pertama, laptopku kameranya lagi trouble. Yang kedua, aku nggak punya webcam untuk bagi pengganti. Tanpa basa-basi langsung saja cekidot. Oke, ini mind mappingku. Judul project itu klasifikasi kategori berita. Nah, terus topik yang aku ambil kan klasifikasi teks. Tempat untuk studi kasusnya itu kategori berita bahasa Indo menggunakan pentoning model Indobird. Nah, kenapa aku ambil Indobird? Karena kebetulan mentopenku itu bird, jadi aku lebih mengenal bird itu gimana sih dan adik-adiknya, makanya aku menggunakan Indobird. Terus alasan kenapa aku ngambil studi kasus ini, pertama itu jujur-jujuran aja ya, gampang. Terus ini kan ada 5 kelas ya nanti. Nah, dia lebih kompleks dibanding biner. Datanya juga relatif bersih kan, gampang didapat ya, berita di Kompas banyak. Terus hasilnya aplikasi bisa langsung di demo sebagai sistem mengumpulkan judul berita secara otomatis. Kita geser ke bahan-bahan. Nah, ini bahan-bahan untuk projectku. Yang pertama itu ada Python. Python ya taulah, Hugging Face, Transformer, ada PyTorch. Nah, dataset evaluated Hugging Face. Nah, ini untuk mengolah data dan menghitung metrik evaluasi. Ada Sklearn juga. Sklearn ini untuk split data, label encodingnya. Terus ada library sejuta umat, Pandas. Nah, tahu sendirilah ya Pandas untuk apa, manipulasi data CSP-nya itu tabularnya. Terus Google Colab kita tercinta sama Streamlit, ini framework untuk bangun aplikasi demo di interaktif. Nah, ini untuk dataset yang aku pakai. Ini punyanya si siapa namanya tadi, Iba Ibrahim kalau nggak salah. Ini namanya itu Indonesian News Title. Nah, ini linknya nih, teman-teman bisa akses saja kalau mau kesana, mau nengok gitu, silahkan. Terus, apa proyek ini sudah pernah dibuat oleh seseorang sebelumnya? Dengan tegas tidak, karena ini hasil kolaborasiku dengan teman virtualku yang si C sama si G, tahu sendiri. Nah, kalau aku searching tadi ada dari Universitas Sriwijaya, cuman ya beda dikit. Yang dia itu artikel penuh, sedangkan aku nariknya itu dari dataset Indonesian News tadi. Nah, punya dia itu emang benar-benar artikel penuh gitu. Sama-sama 5 kategori kelas, finance, pendidikan gitu-gitu. Cuman yang dia itu ya ini artikel penuh gitu. Oke, kita lanjut ke flowchart. Nah, sebelumnya flowchartnya kan kurang nampak, kita buka dari langsung. Oke, ini tampilan flowchartnya dari jauh nih kayak gini. Oke, kita dari sini nih. Kita mulai. Terus aku ngeload dataset Indonesian News Title-nya. Aku ngefilter 5 kategori aja biar nggak belepotan ya. Ya sederhana juga sih. Jadi aku ambil finance, health, email, sport dan travel. Terus aku ngebalancing datanya. Balancing datanya apa? Ini balance ini kan nanti kan kalau pas kita nge-virtual ini kan ada yang dominan ini apa, kategorinya dia lebih dominan, lebih banyak gitu kan. Nah, ini balancing ini aku biar semua 5 kategori ini jumlahnya sama gitu. Ini aku nge-splitnya, trend file testnya 80 banding ini 10. Terus ngetoken pakai Indobird tadi. Nah, ini fine tuningnya model Indobird. Terus Epal tadi aku kasih parametriknya. Nah, aku ada KKM nih, kalau misalnya hasil levelnya itu di apa lebih besar dari 85, aku langsung iya gitu, langsung kita eksekusi. Jadi ini di kitaran di demo. Di lokal di demo. Nah, kalau misalnya masih belum, aku ngelakuin lagi fine tuning lagi. Nah, gitu-gitulah. Nah, kebetulan hasilku tadi bla bla. Aku ingat itu 91 kalau nggak salah. Ini deploy ke lokal, kita pakai Streamlist. Terus user input data, judul berita, terus model memproduksi kategori, tampil hasil ke user, selesai. Nah, ini flowchartnya. Kita balik lagi ke Canva tadi. Nah, terakhir itu insight yang didapat setelah aku mengerjain project ini. Aku tuh sadar ternyata pakai model yang dilatih sebelumnya itu Indobird jauh lebih praktis dari bikin model dari nol. Cuma dengan 3 epoch hasilnya udah 92 operasi. Terus kan datanya nggak terlalu besar tadi tuh. Gitu aku belajar kenapa banyak orang sekarang lebih suka fine tuning dibanding training dari awal. Ya, yang aku hal lain yang aku sadar tuh tahapnya ada yang kelihatan sepele,
kayak ngimbangin jumlah data per kategori itu ternyata tuh krusial, penting banget. Kalau dilewatin itu modelnya bisa dicondong karena kan ada data yang lebih mendominasi gitu kan. Nah, itu yang bikin pengaruh. Terus belajar bahwa bikin model yang akurat saja belum nggak cukup, masih perlu effort lagi supaya bisa benar-benar dipakai. Misalnya kita bungkus jadi aplikasi sederhana kayak buat streaming tadi. Oke, kita geser ke Google Colab. Check it out. Di sinilah aku ngeproses fine tuning tadi. Nah, dimulai dari kayak flowchart tadi ya, dari datasetnya kan itu narik dari ini nih, Kaggle. Terus aku ngelawat. Nah, ini ada nails, finance, travel, ini. Nah, dari sini aku ngambil 5 kategori doang: finance, health, sport, travel, dan inet. Nah, pas aku ngesortir rupanya nggak balance gitu. Ada yang segini. Maka kita balancein dulu jumlah datanya. Jadi genapin 2436 per kelas gitu. Nah, ini cek contoh hasilnya udah dapat nih. Nih udah. Terus kita nge-encode labelnya. Kita nge-split nih. Maple labelnya kayak gini. 0-nya finance, 1-nya health, 2 inet, seterusnya. Kita install library transformer buat Indobert tadi. Nah, kita nge-token. Token udah. Terus load model. Ini ngeload modelnya tadi. Nah, segini lah. Training berapa menit doang. Terus ini nih hasilnya, akurasinya itu aku dapat 92. Jadi aku nggak perlu nge-fine tuning lagi, udah bagus 92. Langsung aja aku tadi itu langsung aku simpan ininya, modelnya, terus ke pakai aplikasi demo. Nah, gimana aplikasi demonya? Kita langsung pindah ke VS Code. Check it out. Ini tampilan demonya, kita demo di app demo PY. Nah, ini untuk tampilannya. Kita langsung aja kita run ya. Kita run Streamlist app demo. Jangan lupa ini pen ya, biar nggak tabrakan nanti. Oke, langsung ngarahin ke Streamlist. Ini kita terus dulu, tunggu beberapa saat. Oke, udah nampak. Klasifikasi kategori berita dari jauh, masukkan judul berita berbahasa Indonesia. Kita mengkompetisi kategorinya menggunakan Indobert Insert Fine Tuning. Nah, ini model udah siap. Nah, cara kerjanya gimana? Nanti kita narik judul dari ini nih, di browser kita narik judulnya, kita taruh di sini. Nanti dia memprediksi. Langsung saja kita tes. Contohnya COVID berita. Kita ambil dari COVID aja deh. COVID. Bentar, maaf goyang. COVID berita. Oke. Ada Detikcom, ada ini. Nah, kita ambil yang ini. Oke, ini ada COVID di Cina. Ini. Nah, ini kita klik dulu. Nanti kita ambil judulnya ini. Nah, kita kan nge-trackingnya pakai itu, label judulnya. Terus sudah masuk deh di sini. Ada linknya nggak ada. Oke, bersih, tembus. Oke, langsung kita prediksi. Analysis hasil prediksi health 98%. Nah, ini ada apa sih namanya, diagram ya? Ya, diagramnya itu hasilnya berapa health 99%. Semua kategori. Nah, lihat di tulang lain ini bisa dilihat lagi 90%, finance-nya 43, spotnya, travel-nya. Terus ini ada kita bikin sampel lain. Sebentar, kita pakai sampel yang ini nih. Prancis dan Inggris gagal ke final Piala Dunia. Mourinho senang. Spanyol, Argentina. Kita ambil yang atas saja deh. Nah, ini kita salin dulu. Oke, kita langsung ke aplikasi kita. Pokoknya project lah. Nah, udah nih, kita prediksi. Nah, spot berapa? 99,87%. Nah, ini diagramnya. Oke, spot itu nyentuh 99,87. Yang lainnya kita tengok, yang lainnya apakah ada. Kita tengok. Oke. Spot 998, health kan health itu 0,5, travel juga kan orang pergi keluar tuh. Nah, finance 3. Ini VIPA ada uang pinggir maklum. Nah, inet 0,2. Oke. Itu sampel datanya. Oke. Cukup segini aja demo kita. Nah, dengan berakhirnya demo tadi, maka berakhir juga presentasi aku. Aku minta maaf kalau misalnya ada kurang jelas penjelasannya, kameranya terlalu dekat, bla 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 dan lain-lain. Aku minta maaf.
mudah-mudahan nilaiku bagus, amin. Sekian dari aku, semoga metopenku lancar. Saya Rapindra izin undur diri, dadah.